Di suatu hari, Junet, aku dengan si Gareng mau nyamperin kamu pergi mancing. Maafin deh, kemarin aku udah janji pada kalian. Tidak ingat hari ini aku ada urusan. Iya deh, bereskan dulu urusanmu. Soal mancing, kapan-kapan juga bisa. Jangan marah lah ya. Masa begitu saja marah? Semoga kalian dapat ikannya banyak dan besar-besar. Yang diharapkan juga begitu. Kalau banyak bisa dijual kan? Junet mempercepat jalannya. Pusing juga aku terus-terusan di desa kawin sama si Lia. Setelah beberapa lama, itu dia si Lia. Bagaimana sih abang ini? Nyuruh nungguin di sini. Sekarang baru datang. Dari pagi aja di sini. Abisnya abang kesal. Kau terus-terusan ngajak abang hulu. Abang harus bertanggung jawab dong. Hamil Aye sudah 2 bulan nih. Bagaimana kalau orang tua Aye nanti tahu? Urusannya bisa gawat bang. Aye rela dimadu, tapi abang mau nikahin Aye. Janjinya mundur terus, supaya Aye tenang minta kepastian dari abang. Lia, jadi kau ingin tenang? Baiklah, akan abang kabulkan. Lalu, ayo ikut. Mau diajak kemana bang? Main tarik aja. Katamu, kau ingin tenang. Setibanya di tempat yang curam. Tenanglah di dasar jurang, cewek rewel. Tubuh Lia menimpa batu-batu terjal dan mati seketika. Bagus, tidak ada yang tahu akan peristiwa ini. Sip dah, aman. Junet segera meninggalkan tempat itu. Sekarang jadi aku yang tenang, tidak ada yang ngorong-ngorong pikiran. Seminggu setelah kematian Lia, Junet tampak sering termenung dan murung. Kenapa aku lakukan hal itu kepada Lia? Hal itu membuatku terasa dikejar-kejar dosa. Sedangkan orang tua Lia dan tetangganya tidak menyangka kalau Lia sudah tiada. Karena ketiadaan Lia di rumahnya sudah terbiasa. Disangka pergi ke kota menjalankan profesinya sebagai WTS yang tidak tentu kapan pulangnya. Di suatu malam, untung tadi siang aku dapat duit dari Mama Sandro, Reng. Hei, Truk! Reng, tunggu! Kalian pada mau kemana? Aku kira tadi siapa? Aku dan Gareng mau nonton wayang kulit. Emang di mana ada wayang kulit? Di kampung Jembatan. Pak Jali kan ngawinin cucunya yang kece itu. Kalau begitu, kebetulan ada teman. Aku juga mau nonton dah. Sudah punya bini, masih aja keluyuran malam. Ajak dong dia, jangan disuruh di rumah aja. Habisnya pikiranku lagi ruwet. Dengan bini maunya ribut melulu. Akhirnya mereka jalan bertiga. Kok jalannya ke tempat sepi begini? Mana sekarang malam Jumat Kliwon lagi. Jalan ke sini kan lebih dekat. Namanya juga motong jalan. Soal malam Jumat Kliwon, emangnya kenapa? Katanya orang-orang malam Jumat Kliwon malam berkeliarannya setan-setan. Kalau begitu sih, aku tidak yakin. Kalau mau malam apa juga bisa dijadikan malam berkeliarannya siapa saja. Lagi pula, kau ini nakut-nakuti sendiri, Net. Ayo deh, jalannya cepetan. Tiba-tiba, hei Junet, mau kemana kau? Aku akan nonton wayang kulit. Tapi sebaliknya, kau itu siapa? Begitu mengerikan. Aku adalah Lia kekasihmu yang telah kau bunuh atas ketidakmauanmu bertanggung jawab. Bohong, Lia tidak mengerikan begitu. Lia cantik, kau bukan Lia. Lalu berubah wujud. Ya, inilah wajah asliku selama masih hidup. Betul kan? Dan berubah lagi. Tapi sekarang Lia yang akan membalas dendam kepadamu. Barat. Junet yang merasa hidupnya dikejar dosa kini lebih merasa ketakutan lagi. Maafkan aku. Dan kau sekarang bukannya sudah ada di alam lain. Kita jauhin, Rek. Arwahku di alam gaib juga tidak merasa tenang. Dan sekarang saatnya kau harus menerima dendamku, Junet. Tidak. Maafkanlah. Tapi permohonan Junet tidak digubrisnya. Seketika itu juga tubuh Junet tidak berkutik lagi. Sekarang aku puas. Truk, aku takut.
Lebih baik kita lari saja. Aku juga agak merinding bulu kuduk. Kalian tidak perlu takut. Aku juga tidak akan mengganggunya. Karena kalian tidak punya masalah denganku. Kalau begitu, terima kasih deh. Dia lalu lenyap. Truk, kalau dipikir dengan akal, masa yang sudah mati bisa hidup lagi menjadi setan? Kalau kenyataannya demikian, kita mau bilang apa, Reng? Banyak kejadian orang mati suka jadi memedi, jadi karuhun, jadi dedemit, dan sebagainya. Bahkan yang sudah mati, rohnya suka nyurup masuk ke jasad orang lain yang masih hidup, yang disebut kesurupan. Tapi hooh juga ya. Sekarang kita jangan mikirin soal begituan. Lebih baik kita memberitahu penduduk tentang kematiannya si Junet. Oh deh, biarin tidak jadi nonton wayang kulit juga.